everyone, saya Nurulfa Maharani. Di video kali ini saya bakal membahas tentang jaringan usaha koperasi. Nah, di Indonesia memiliki ribuan koperasi yang tersebar di seluruh berbagai daerah. Tapi, mengapa banyak koperasi yang sulit untuk berkembang? Padahal koperasi itu dikenal sebagai sosok guru perekonomian di Indonesia. Apakah masalahnya terletak pada modal, manajemen, atau justru koperasi masih berjalan sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan jaringan usaha? Nah, pertanyaan tersebut jadi sangat relevan ketika pemerintah saat ini sedang gencar membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Siapa sih yang nggak tahu dengan program ini? Koperasi Merah Putih ini bukan sekedar hanya koperasi, tetapi program ini itu akan membangun kolaborasi ekonomi di tingkat desa. Nah, di video kali ini juga saya akan membahas bagaimana konsep jaringan usaha koperasi menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat koperasi di Indonesia, sekaligus mengaitkannya dengan Koperasi Desa Merah Putih. Apakah Koperasi Desa Merah Putih akan relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Nah, buat memperdalam pembahasannya, yuk kita simak baik-baik dalam video. Sebelumnya, kalian ada yang pernah tahu nggak sih apa itu jaringan usaha koperasi? Nah, jadi jaringan usaha koperasi itu, kalau kita dengar kata jaringan usaha, mungkin yang terbayang adalah hubungan antar perusahaan. Namun dalam koperasi maknanya itu sangat luas. Jaringan koperasi adalah bentuk kerjasama antar koperasi maupun dengan berbagai pihak lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa harus bekerja sama? Karena koperasi itu memiliki karakter yang berbeda dengan perusahaan biasa. Tujuan utamanya itu bukan memaksimalkan keuntungan, melainkan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Oleh sebab itu, ketika beberapa koperasi saling terhubung, mereka dapat saling menguatkan. Contohnya, misalnya Koperasi Petani Kopi di Aceh. Mereka bekerja sama dengan Koperasi Pemasaran di Jakarta. Kalau sendiri, mungkin hanya menjual di daerahnya saja. Tetapi kalau mereka mengimplementasikan jaringan usaha, petani kopi di Aceh akan mengekspor kopinya ke Jakarta dan produknya akan dikenal di luar daerah. Terus ada juga manfaat jaringan usaha. Manfaat yang pertama yaitu saling belajar. Nah, bukan hanya bertukar pengalaman, tetapi juga teknologi. Contohnya, jika koperasi A sudah memakai aplikasi keuangan, sedangkan koperasi B masih menggunakan sistem yang manual. Nah, mereka bekerja sama untuk saling belajar. Maka, koperasi B akan ikut menggunakan sistem yang lebih modern. Nah, contoh yang kedua, yaitu skala ekonomi. Nah, di skala ekonomi ini, kalau koperasi membeli pupuk 100 ton. Nah, kalau mereka membeli sendiri, otomatis harganya itu mahal. Tapi, kalau mereka saling berkolaborasi atau membangun jaringan usaha, misalnya kalau 5 koperasi, mereka membeli bersama. Otomatis, jika pembeliannya banyak, mereka akan mendapatkan harga grosir. Nah, kita masuk ke manfaat yang ketiga, yaitu memperluas pasar. Contohnya, Koperasi Pengrajin di Solo dengan Koperasi Pemasaran di Jakarta. Nah, jika mereka saling bekerja sama, produk akan masuk ke marketplace nasional. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu meningkatkan daya tawar, yang dimana kalau petani menjual sendiri,
harga ditentukan oleh tengkulaknya. Nah, sedangkan kalau petani itu menjualnya lewat koperasi, harga bisa dinegosiasikan bersama. Jadi, mereka sama-sama memperoleh keuntungan yang mereka inginkan. Nah, banyak juga nih yang suka bingung, apa sih hubungannya koperasi dengan bisnis anggota? Mari kita bahas. Jadi, ciri khas koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya sudah ada di pembahasan ini. Nah, buat perbedaannya, misal, jika pada perusahaan biasa, tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan bagi pemilik modalnya. Tapi, pada koperasi justru menempatkan anggotanya sebagai pusat dari seluruh kegiatan usaha. Anggota-anggota koperasi bukan hanya sekedar sebagai pelanggan atau konsumen, tetapi juga sebagai pemilik koperasi tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus memberikan manfaat bagi anggotanya. Selain itu, koperasi juga membantu anggota dalam memasarkan hasil usahanya. Soalnya, banyak pelaku UMKM sebenarnya itu mempunyai produk yang berkualitas, namun masih kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas. Melalui koperasi, produk-produk tersebut akan dipasarkan secara bersama sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, anggota koperasi juga akan memperoleh manfaat ekonomi melalui pembagian sisa hasil usaha atau yang biasa kita kenal sebagai SHU. Nah, semakin aktif anggota koperasi bertransaksi dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, maka semakin besar pula manfaat yang mereka dapatkan. Contohnya, mereka akan memperoleh SHU yang besar. Hal-hal inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Karena keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pengurus, tetapi dibalikan kembali kepada anggotanya sesuai partisipasinya. Menurut saya, koperasi dan anggota-anggotanya itu menjadi fondasi yang utama agar koperasi tersebut bisa berkembang dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada kerjasama koperasi. Di sini maka ada 3 poin kerjasama atau 3 bentuk kerjasama dalam koperasi. Yang pertama yaitu kerjasama masukan atau input, yang dimana kerjasama di sini itu untuk memenuhi kebutuhan sebelum produksi berlangsung. Contohnya itu seperti pembelian bahan baku bersama, terus pelatihan tenaga kerja, terus penelitian dan pengembangan produk, hingga berbagai informasi mengenai peluang pasar. Melalui kerjasama ini, sebuah koperasi bisa menekankan biaya produksi sekaligus meningkatkan kualitas usahanya. Nah, kerjasama yang kedua yaitu kerjasama operasional. Bentuk kerjasama ini itu dilakukan ketika proses usaha sedang berjalan. Misalnya, berbagai koperasi bekerja sama dalam pengelolaan produksi, penggunaan teknologi, peningkatan standar kualitas produk, maupun efisiensi biaya operasionalnya. Melalui kerjasama ini, koperasi tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar karena sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan secara bersama. Nah, bentuk kerjasama yang ketiga atau yang terakhir yaitu bentuk kerjasama keluar atau output. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah bagaimana hasil produksi dapat dipasarkan kepada konsumen. Nah, bentuknya itu dapat berupa pemasaran bersama, terus pengembangan produk baru, terus perluasan pasar, hingga kegiatan ekspornya. Nah, menurut saya bentuk kerjasama ini juga sangat penting. Kenapa? Karena produk yang berkualitas belum tentu berhasil apabila tidak memiliki strategi pemasaran yang baik. Nah, siapa nih di sini yang penasaran kapan sih pembahasan tentang Koperasi Desa Merah Putihnya? Yuk kita bahas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong penguatan daya tawar petani dan nelayan melalui pembentukan dan optimalisasi koperasi desa. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi produsen pangan dari fluktuasi harga pasar yang kerap merugikan. Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri agenda sinergi alumni IPB untuk bangsa. Koperasi Desa Merah Putih digadang-gadang menjadi jalur distribusi yang lebih stabil bagi hasil perikanan dan pertanian. Koperasi Desa Merah Putih juga akan berperan sebagai pemasok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sehingga distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lebih terintegrasi. Kopdes itu, Koperasi Desa Merah Putih itu nanti dia sebagai off-taker. Jadi kalau nelayan harganya nggak laku, ya kalau gabahnya tidak sampai 6,5, Kopdesnya. Kopdesnya nanti akan ada di 80.000 desa dan lurah. Jadi setiap desa ada itu. Ada. Karena arahan Bapak Presiden setiap desa harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa Indonesia cuma terang dengan Monas, tapi tiap desa harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, koperasi nanti yang beli, gabah dan sebagainya, gabah kita sama-sama bulog. Tapi kalau ikan, lauk pauk, protein dibeli nanti, Kopdes itulah yang akan mensuplai SPP. Pada program Koperasi Desa Merah Putih itu pemerintah dapat memperkuat perekonomian di desa melalui koperasi. Namun, kalau kita lihat lebih dalam, konsepnya itu hampir sama dengan jaringan usaha yang kita bahas tadi. Memang iya, mari kita bahas. Karena Koperasi Desa Merah Putih itu tidak hanya dibentuk sebagai tempat simpan pinjam atau tempat berjualan. Tetapi Koperasi Desa Merah Putih ini dirancang untuk membangun jaringan usaha yang melibatkan berbagai pihak seperti petani, nelayan, UMKM, pemerintah daerah, perbankan, bulog, distributor, hingga koperasi lainnya. Jika kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, program ini itu menerapkan kerjasama melalui tahap masukan, operasional, hingga pemasarannya. Selain itu, hubungan antara koperasi dan anggotanya juga menjadi sangat penting karena keberhasilan koperasi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat desa. Namun, pada peluang ini juga pasti terdapat tantangannya. Nah, yang pertama itu tentang kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi secara profesional. Terus, kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Terus juga ada transparansi pengelolaan keuangan hingga membangun kepercayaan anggota agar aktif berpartisipasi. Jika berbagai tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, maka jaringan usaha koperasi bisa menjadi lebih kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Saya melihat bahwa nantinya Koperasi Desa Merah Putih ini tidak hanya bergantung pada bantuan modal pemerintah, tetapi bagaimana kemampuan untuk membangun kolaborasi yang luas sesuai dengan konsep jaringan usaha koperasi. Tidak terasa kita sudah di akhir pembahasan. Setelah banyak membahas, saya dapat menyimpulkan bahwa jaringan usaha koperasi ini merupakan strategi yang cukup penting untuk memperkuat koperasi di Indonesia. Melalui kerjasama yang terstruktur, koperasi dapat meningkatkan efisiensi usahanya, memperluas pasar, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya. Nah, dari studi kasus tentang Koperasi Desa Merah Putih ini menunjukkan bahwa teori yang kita pelajari kali ini bukan hanya konsep dalam buku, tetapi benar-benar dapat diterapkan atau diimplementasikan untuk menjawab tantangan-tantangan ekonomi masyarakat saat ini. Menurut saya, masa depan koperasi di Indonesia saat ini itu tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan koperasi membangun jaringan usaha, menjalin kolaborasi,
dan menjaga kepercayaan anggotanya. Ketika semua unsur-unsur tersebut bekerja dengan baik, koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, saya cukupkan untuk pembahasan materi kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Bye-bye.